Hello Gapers. Halo. Salam jumpa kembali dalam podcast GP Ora et Labora. Kali ini bersama saya Vikaris Marco. Saya Vikaris tahap kedua GPIB. Saat ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yang pastinya adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Ora et Labora yang telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Pendeta Maria Banjarnahor. Hai Marco. Siang Bu. Siang. Ya, untuk lebih lanjutnya kita akan berkenalan bersama Ibu Pendeta. Oke, selamat siang Bu. Siang Marco. Oke. Mungkin rekan-rekan GP di luar sana ingin mengetahui nama lengkap Ibu dan tempat tanggal lahir atau latar belakang Ibu sebagai pendeta. Oke, terima kasih Vikaris Marco. Ya, teman-teman GP yang cantik, yang ganteng, penasaran ya? Oke, iya, saya nama lengkap ya? Iya. Nama Pendeta Maria Paulince Banjarnahor Bimbang Naung. Nah, saya sudah berkeluarga. Suami saya Pendeta Limsen Banjarnahor, ya, dari Sumatera Utara. Saya sendiri Papa Sangir, Mama Sulawesi Utara, Manado. Dua-duanya utara-utara. Kami dikaruniakan 3 putra-putri. Yang pertama Yehezkiel Marcelino Banjarnahor, yang sekarang juga adalah teman Vikaris Marco. Iya, dia ditugaskan di GPIB Siloam Pontianak tahun kedua juga. Mudah-mudahan bulan 3 Maret 2024 diteguhkan menjadi pelayan firman dan sakramen di GPIB. Yang kedua Jessica Angelita Matanaya Banjarnahor, sedang studi di Ubaya, Surabaya. Ya. Dan yang ketiga Hizkia Ferel Banjarnahor, masih SMK ya, kelas 1. Ya, itu keluarga kecil saya. Mungkin nanti akan kita berbincang-bincang lagi ya, jika ada waktu dan kesempatan. Ya, Bu Pendeta, kira-kira dulu Ibu punya cita-cita nggak untuk bisa jadi pendeta? Punya cita-cita untuk bisa jadi pendeta? Cita-cita saya memang cuma satu, melayani. Kira-kira setelah Ibu jadi pendeta ini kan kira-kira udah berapa lama Ibu jadi pendeta dan udah berapa banyak sih jemaat yang Ibu layani selama jadi pendeta sebelum sampai di GPIB Ora et Labora ini? Kalau berapa lama, saya sudah memasuki 23 tahun pelayanan. Nanti November tanggal 21. Kalau jemaat di Lampung itu ada 3 jemaat. Sebagai ketua majelis jemaat ya, di Lampung 3, lalu di Malang, di Hosiana, dan yang ke-6 di OL. Nah Bu, kan sebelum Ibu pindah ke Ora et Labora ini kan Ibu sempat di Hosiana Jakarta kan. Nah, di Jakarta apa sih perbedaan langsung yang Ibu rasakan antara di Jakarta ini dengan di BSD? Antara kotanya? Jakarta Ya. Bukan Anyer dan Jakarta ya, Jakarta dan Tangerang gitu ya, Jakarta BSD. dan Apa BSD maksudnya? Tangerang. Jadi suasananya, Suasananya, suasana kota, Ya. tempat. Suasana kota yang Ibu rasakan, misalnya Jakarta macet, panas, apa, BSD mungkin gimana gitu? Selama ini pasti semua orang akan tahu bahwa Jakarta itu adalah
kota metropolitan gitu ya, pusat ibu kota. Jadi yang pasti sudah macetnya luar biasa. Kalau perbedaannya, saya kira di Tangerang Selatan khususnya di BSD sini tidak kalah macetnya dengan Jakarta. Tidak kalah. Bahkan di sini saya lihat gitu ya, justru lebih macetnya luar biasa. Mungkin di Jakarta itu kita bisa ada banyak pilihan ya. Jika jauh-jauh ada tol gitu ya, yang langsung di dalam kota sendiri ada tol. Yang membedakannya adalah jika di Tangerang ini tol itu kita bisa lihat yang terhubung ke luar gitu ya. Yang kalau ke dalam, khususnya di BSD di dalam di sini macetnya luar biasa gitu. Kalau Jakarta misalnya kita pimpin nih 1 jam sebelum kita jalan, kita pimpin 1 jam sebelum kita pimpin itu sudah harus jalan. Di sini harus 1,5 jam saya sudah prepare waktu gitu. Dan luar biasa memang macetnya gitu. Apalagi kalau ada maraton Tangsel ya. Waduh, macetnya luar biasa. Dan jalannya banyak yang ditutup dan saya harus putar haluan, putar arah gitu. Jadi memang harus tidak hampir sama, bahkan sama antara Jakarta dan khususnya BSD. Macetnya Sama-sama macet ya, Bu? sama-sama macet. Nah, kira-kira nih kan Ibu udah kurang lebih 3 bulan ya ada di Jemaat Oraet Labora. Iya, 3 bulan. Baru sadar ya, sepertinya sudah lama loh. Nah, kira-kira selama 3 bulan itu Ibu udah kemana aja di Tangsel ini? Kalau ditanya kemana saja gitu ya, mall saya baru tahu, baru 2 yang saya masuk. Mall SMS gitu ya, sama mall ITC. Nah baru situ. Kalau itu ditanya mall ya, baru kemana aja, baru saya tahu baru situ. Nah kalau untuk pasar, pasar modern keren. Rasanya masuk pasar modern itu nggak mau keluar. Ya pengennya borong semuanya, segar-segar semuanya. Begitu. Kalau pasar gitu. Ya. Kalau ditanya lagi sudah kemana aja? Nah ini yang menarik nih, sesuai dengan tujuan saya ditempatkan oleh Majelis Sinode ke sini. Saya sudah lebih banyak tahu rumah sakit. Rumah sakit ke rumah sakit, rumah sakit ke rumah sakit. Yang pertama. Yang kedua, kunjungan. Jadi Ibu udah berkeliling rumah sakit dan mengunjungi jemaat ya Bu, pastinya. Ya, belum semua, tapi paling tidak waktu yang ada itu ya kebanyakan ya seperti itu, kunjungan dan rumah sakit. Iya Bu. Vikaris nggak nanya sudah ada restoran mana saja? Itu urusan di luar. Oh gitu. Oh, urusan di luar ya. Tapi saya mau mau berikan gambaran sama Vikaris gitu. Apa tuh, Bu? Di Tangsel ini, waduh makanannya, kulinernya itu waduh luar biasa. Enak Bu. Oh enak, Vikaris saja sudah tambah gemuk kan. Enak sekali. Jadi pindahlah ke Tangsel. Tangsel luar biasa. Oke Bu, kan Ibu sudah kurang lebih 3 bulan di Oraet Labora. Nah, gimana perasaan Ibu ketika pertama kali berjumpa dengan jemaat Oraet Labora? Kesan pertama yang timbul ketika Ibu berjumpa dengan jemaat? Pada dasarnya
seseorang yang seperti kita ini, yang profesinya adalah sebagai seorang pelayan, khususnya di GPIB kan kita harus berpindah gitu ya, karena mutasi gitu. Nah, dalam mutasi ini, dalam benak saya bahkan seluruh para pendeta, ketika dia dimutasikan oleh Majelis Sinode, dalam pikiran dia adalah dia akan berjumpa kan dengan jemaat-jemaat gitu. Itu hal yang biasa kalau menurut saya. Namun ada hal-hal yang menjadi kerinduan sebagai seorang pelayan firman dan sakramen, bahwa ketika dia meninggalkan jemaat yang lama, dia akan berjumpa dengan jemaat yang baru, dia akan merindukan bahwa jemaat-jemaat yang akan ia jumpai itu adalah sama dengan jemaat-jemaat yang awal gitu. Saling menerima, saling menghormati, dan kira-kira itu yang saya dapatkan di OL. Saya berharap bahwa di OL ini adalah anak-anak Tuhan semuanya, bukan berharap, dan itu kenyataan, dan saya mendapatkan itu. Jadi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, kita berjumpa, bukankah kita adalah satu keluarga gitu. Sehingga saling menerima, saling mengenal, memahami, juga saling menghormati. Itu yang kita dapat, itu yang saya dapatkan di sini. Jadi ada kesamaan setiap ibu pindah ya, harapannya menjumpai jemaat yang bisa menerima, dan pada kenyataannya semua menerima dengan sukacita. Betul. Hambanya yang diutus untuk menggembalakan domba-dombanya ya Bu. Betul. Saya berjumpa dengan orang-orang itu di sini. Saya berjumpa dengan orang tua, ya, di jemaat sini. Saya berjumpa dengan saudara, kakak, adik, dan itu adalah satu persekutuan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya senang sekali masuk dan ada di dalam sini. Nah, itu kan yang Ibu kesan pertama setelah berjumpa dengan jemaat. Bagaimana kesan Ibu setelah berjumpa dengan rekan pelayanan Ibu, presbiter, majelis, dan penatua dan diaken? Berbicara soal penatua dan diaken dalam satu kumpulan presbiter, kita di dalam, yang pertama yang harus kita pahami adalah kita sama-sama diutus. Ketika kita diutus, harus mempunyai satu persepsi bahwa kita adalah pelayan yang akan menata layani umat yang dipercayakan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kumpulan presbiter itu, saya pahami dan saya juga percaya bahwa kita diutus dari berbagai latar belakang dan karakter gitu. Tetapi ketika kita sudah ada di dalamnya, maka kita harus menyadari bahwa yang kita lakukan ini bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan Yesus. Maka kita dalam mengerjakan pekerjaan itu, kita memang dituntut dan kita membutuhkan kesamaan, yaitu satu hati, satu pikiran untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kesan pertama Ibu adalah Ibu yakin semua presbiter seasas dan sepemikiran dengan tujuan Ibu kan. Jadi untuk melayani jemaatnya kita harus bergandengan erat supaya bisa menjalankan dan membawa jemaat Tuhan ini untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu ya. Gini, yang harus kita pahami seperti ini, bukan kemauan saya, tapi kemauan Kristus. Jadi
presbiter yang 1, 2, 3 dan seterusnya, dia datang, dia bukan membawa pemahamannya, tapi dia membawa pemahaman Kristus. Kalau kita membawa pemahaman kita masing-masing, maka yang terjadi adalah perpecahan. Gitu. Tapi kalau pemahaman Kristus, maka pemahaman kita, pemahaman saya sama yang lain itu tidak bisa kita tampilkan di sana. Karena kita harus bisa memahami apa yang Kristus mau dan bukan apa yang saya mau. Sehingga saya lihat di dalam kebersamaan ya, saya rasakan dan saya lihat bahwa presbiter yang ada di OL ini sangat-sangat potensial, pola pikirnya, mindsetnya. Jadi sudah tidak sulit untuk mengarahkan mereka dan mereka sangat mengerti gitu. Untuk bekerja sama, saya lihat di sini bagus dan potensial. Tidak capek lagi untuk kita membangun karena sudah tercipta di sini, sudah ada itu. Tinggal bagaimana kita membawa dalam kesatuan itu. Nah, dari kan tadi kesan pertama Ibu berjumpa dengan presbiter, terus ada nggak cara Ibu untuk menyesuaikan diri atau pembawaan Ibu saat melayani di OL? Maksudnya pembawaan? Ya, pembawaan maksudnya punya apa ya? Kiat-kiat gitu Bu dalam menyesuaikan diri. Kan tiap-tiap jemaat kan pasti berbeda-beda kan karakternya. Nah, Ibu punya nggak kiat-kiat untuk saat berpindah dan menyesuaikan diri Ibu? Biasanya ketika kita masuk di tempat yang baru, kita membaca situasi. Kita mengenal pribadi atau karakter orang lain. Kita memahami latar belakang keluarganya. Karena hal-hal ini jika kita tidak pahami, maka atau kita tidak kenal ciri khas sebuah jemaat, maka itu akan mempersulit diri kita untuk kita masuk ke dalamnya. Nah, kalau ditanya kepada saya selama ini sampai saat ini, dan saya berharap untuk selanjutnya saya bisa untuk masuk dengan memahami setiap pribadi yang saya temui gitu. Jadi ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita harus melihat orang ini dalam keluarganya, pekerjaannya gitu. Jadi seringkali dari keluarga dan pekerjaan itu memang terbawa. Karena itulah yang dia pakai setiap hari. Terbawa dalam cara dia melayani. Tapi sudah pasti GPIB punya sistem sendiri gitu. Jadi ketika dia masuk di dalam satu sistem GPIB ini, maka ada sistem yang mengatur dia gitu. Jadi tidak mudah, bukan tidak mudah, gampang, bahkan gampang gitu ya, mudah untuk kita masuk di dalamnya karena ada sistem yang mengatur saya maupun presbiter yang lain. Iya. Nah, ini kan kurang lebih 3 bulan kan Ibu udah berjalan. Nah, ketika pertama kali Ibu menerima surat keputusan untuk pindah atau mutasi ke jemaat Ora et Labora, kira-kira apa ekspektasi atau gambaran yang ada di benak Ibu ketika saat itu? Ini saya jujur, Vikaris. Ketika saya mendapatkan sebelum SK, SP ya, surat pemberitahuan, saya merenung. Segala sesuatu yang kita dapatkan
lalu di tempat itu kita sudah merasa nyaman, tidak mudah untuk kita tinggalkan kenyamanan itu. Kalau mau dipikir, Hosiana itu kecil, gitu ya. Tapi ketika di sana kita merasakan ada kenyamanan, agak sulit untuk menerima utusan lagi, mutasi itu. Ya, ada banyak hal yang kita pikirkan, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan, dan itu membuat saya berat untuk melangkah masuk di OL. Gitu. Tapi saya menyadari bahwa saya adalah seorang pelayan. Dengan resiko saya harus taat pada atasan saya, Majelis Sinode sebagai atasan saya. Ketika Majelis Sinode yang memahami situasi dan kondisi GPIB secara keseluruhan, dan surat keputusan itu harus jatuh ke saya, untuk saya harus berpindah tempat, sekalipun dari usia pelayanan bahkan tata gereja belum mumpuni untuk saya harus dimutasikan. Dan itu saya bergumul untuk masuk ke OL. Bukan berarti saya tidak mau atau tidak suka dengan orang-orang yang ada di sini gitu ya. Tapi yang itu tadi, ada beberapa hal yang membuat saya sulit untuk melangkah masuk ke OL. Tapi pada akhirnya saya merenung lagi bahwa saya adalah utusan Tuhan melalui Majelis Sinode, maka saya harus jalan. Dalam tuntunan Tuhan itulah pada akhirnya saya harus mengambil satu keputusan yang mantap. Saya harus mengikuti apa yang diutus oleh, apa yang dikatakan oleh Majelis Sinode, masuk ke OL. Ketika saya akan melangkah ke sini, tentunya semua para pelayan firman dan sakramen ketika mau memasuki di tempat yang baru, sudah pasti rencana, cita-cita itu sudah pasti dia akan menggumuli itu. Yang pertama, kalau kita berbicara soal pelayanan, tidak ada pelayanan yang berhasil. Tidak ada pelayanan yang sukses. Kalau kita kejar tentang sebuah kesuksesan, maka itu kita tidak bisa mendapatkan di pelayanan. Bisa saja sukses itu mungkin di tempat pekerjaan yang lain, tapi untuk di pelayanan tidak. Karena seseorang dia melayani, dia tidak bisa melayani secara keseluruhan atau melayani semua kemauan jemaat. Dari situ saja tidak sukses. Tapi bagaimana seorang pelayan firman dan sakramen itu di dalam pikirannya, di dalam sebuah ekspektasinya bahwa dia adalah seorang yang akan diutus dan dia melaksanakan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang orang lain mau. Kalau orang lain mau, banyak sekali kita nggak bisa melayani semua. Tapi jika apa yang Tuhan mau, ya kita layani sebatas yang kita bisa. Kita tidak bisa melayani semua keinginan jemaat. Dan itu yang harus kita mantapkan dulu, gitu. Sehingga jika orang bilang, di sana dia tidak sukses, di sini dia sukses, saya pikir tidak ada yang sukses. Saya terinspirasi dengan seorang tokoh, Mother Teresa dari Calcutta. Masih banyak dikatakan orang yang melayani di sana, kamu hanya melayani di sini. Dia katakan apa? Pelayanan itu bukan soal sukses. Tapi di mana saya melihat ada orang di situ, sebatas itu saya melayani dan itulah pelayanan. Dan di situ saya sudah melayani Tuhan.
Tidak harus seluruh dunia ini dia melayani. Kalau mau sukses seluruh dunia dia akan melayani. Nah Bu, ketika Ibu bergumul gitu kan, untuk memastikan hati Ibu, apakah ada kekhawatiran yang Ibu rasakan ketika diminta untuk memimpin GPIB Jemaat Oret Labora ini? Semua manusia pasti punya khawatir. Namun khawatir, pertanyaannya khawatir dalam hal apa gitu. Kalau untuk khawatir dalam hal yang tadi yang saya katakan, aduh nanti saya tidak sukses. Saya pikir itu jauh sekali dari pikiran saya. Karena saya datang hanya melayani. Yang memberikan kekuatan kan Tuhan, bukan saya. Saya punya keterbatasan. Gitu. Kalau dikatakan khawatir untuk melayani ini, saya pikir tidak. Tidak ada kekhawatiran itu. Namun mungkin ada khawatir-khawatir yang ada dalam diri kita, tapi itu bukan merupakan kekhawatiran yang akan menghambat pelayanan itu. Semua orang punya kekhawatiran. Apalagi kita yang sudah berkeluarga gitu. Yang tadi saya katakan bahwa untuk melangkah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, lalu ada pergumulan yang cukup berat yang berkaitan dengan pekerjaan suami, lalu studi anak-anak, udah pasti ada kekhawatiran itu. Tapi kekhawatiran itu tidak bisa menguasai keputusan bahwa kita menjadi seorang pelayan firman dan sakramen. Tidak boleh dia menghambat. Jadi saya tetap optimis bahwa ketika Tuhan mengutus dimanapun termasuk saya di OL ini, saya harus jalan. Oke Bu, kita mungkin ini kan setelah beberapa minggu Ibu, kurang lebih 12 minggu lah Ibu memimpin ibadah di hari Minggu. Nah untuk pertama kali Ibu memimpin dalam ibadah hari Minggu di Jemaat OL, apa yang Ibu rasakan? Jawab apa enggak ya? Jawab dong. Gepers menunggu tuh. Penasaran ya? Penasaran dong. Iya. Pada umumnya ketika saya melayani di OL untuk yang pertama kali ya terutama yang pada saat utus sambut, setiap orang di tempat yang baru pasti dia akan merasakan nervous ya, grogi sudah pasti, karena kan kita belum mengenal orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Tapi ketika saya masuk, saya merasakan itu waktu pengutusan, ibadah pengutusan ya. Rekan saya Pendeta Salmon Bawole dan saya masuk, pada saat itu saya dapat rumpun di pengutusan gitu. Ada hal yang berbeda yang saya rasakan gitu ya. Tapi ketika untuk kedua kali, yang pertama saya sudah bisa menguasai ruangan ya, tempat ibadah. Ya saya merasakan biasa, apalagi jika pengalaman kita yang sudah berpindah-pindah tempat gitu ya. Hal yang biasa dan cepat kita menguasai suasana dan situasi gitu. Cuman ya bentuk tempat itu kan memang berbeda-beda gitu ya. Tapi saya rasakan biasa gitu ya. Biasa. Dan yang saya kagum di sini adalah ketika saya memberitakan firman Tuhan yang pertama kali, orang itu dengan antusias gitu ya, mendengar gitu, lalu
menyimak betul-betul setiap perkataan, setiap ucapan gitu ya. Ketika saya melihat warga jemaat juga antusias mendengar, akhirnya saya malah jadi senang gitu ya, jadi suka gitu. Akhirnya benar-benar terobsesi bahwa waduh, ini enak sekali membimbing jemaat, mereka betul-betul beribadah itu dengan sungguh-sungguh, setiap rumpun mereka ikuti dengan baik, lalu firman Tuhan itu mereka dengar dengan baik, dan itu membuat saya semakin bersemangat gitu. Dan di sini saya melihat usia-usia produktif gitu ya, dan oma opa yang lansia pun tidak kalah menariknya, mereka menyimak betul-betul tentang firman Tuhan. Jadi itu membuat saya tambah semangat melayani. Iya Bu, kan itu ketika Ibu memimpin hari Minggu. Nah, dalam perjalanan waktu Ibu telah ikut dalam rapat PHMJ dan SMJ. Nah, setelah Ibu menjalani kedua hal ini, menurut Ibu bagaimana sistem atau proses kepemimpinan yang ada dalam jemaat All-Right Labora ini? Wah, ini berkaitan dengan teman-teman yang ada di presbiter ya, gerakan pemuda ya. Tapi kalian juga memang harus belajar gitu ya, karena kalian ini adalah penerus gitu ya, tulang punggung gereja, dan akan meneruskan pelayanan. Tongkat estafet itu ada sama kalian gitu ya. Jadi memang bukan hanya di OL ya. Setiap presbiter itu ada yang suka baca, ini dia ya, terima kasih pemuda, adik-adik pemuda yang sudah menyiapkan tata gereja hasil PS21 gitu ya. Nah ini nih, nanti ini memang harus dibaca gitu ya, ini harus dibaca, tebal sekali nih. Nah ini harus dibaca. Nah saya tidak bilang kekurangan ya, tapi kelemahan presbiter di GPIB itu kurang membaca hasil-hasil keputusan persidangan yang sudah dikemas di dalam tata gereja. Ini ada beberapa buku, ada akta gereja, ada tata ibadah, ada tata gereja, lalu ada akta gereja dan seterusnya. Nah ini harus memang dipelajari, sehingga ketika ada sidang ataupun rapat-rapat PHMJ, ini sudah ada di sini sebenarnya pembagian tugas-tugas. Nah ketika saya masuk di OL, ada beberapa hal sih yang menarik yang saya pikir itu tidak ada di tata gereja, dan itu bukan tidak ada tapi sistemnya bukan demikian gitu, dan itu saya temuin di OL. Tapi itu tidak menjadi masalah karena kita sama-sama belajar dan itu cepat teratasi gitu. Itu pada saat SMJ yang pertama kali, dan ketika saya katakan demikian, ternyata presbiter itu tahu gitu. Mereka paham betul, mereka ngerti tentang mekanisme yang ada. Jadi sebenarnya ada juga yang ingin hanya mau ngomong, rasanya bukan hanya di OL, di berbagai tempat di jemaat itu, kalau dia belum ngomong itu rasanya belum dia merasa kehadiran dia itu belum diakui gitu. Nah, padahal yang sudah diomongin, yang akan diomongin ini, yang dia bicara ini, itu sudah dibicarakan sama orang lain gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada sistem yang sebenarnya itu tidak harus terjadi di situ. Dan ketika saya menyampaikan ini bukan seperti ini, dan mereka paham, mereka ngerti gitu. Jadi tidak ada perlawanan gitu. Artinya membela diri, berapologet dan seterusnya itu tidak ada, tapi mereka menerima. Jadi menurut saya para presbiter ini mereka tahu sebenarnya aturan itu, mereka tahu.
Dan di OL ini sangat potensial karena latar belakang pendidikan mereka juga sungguh baik dan luar biasa kalau menurut saya. Jadi tidak sulit untuk mereka paham tentang aturan-aturan main yang ada di GPIB. Oke Bu, itu kan kalau Ibu melihat sistem atau proses kepemimpinan dalam Ora et Labora, bagaimana dengan apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan di ibadah yang ada di GPIB OL? Yang ditanya pelaksanaan, Vikaris. Pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan di GPIB Ora et Labora. Saya kira bagus mereka. Itu SDM yang ada yang dimiliki oleh Ora et Labora itu bagus dan luar biasa. Dan mereka terlatih soal itu. Tidak sulit. Segala sesuatu yang SDM-nya sudah baik gitu ya, apalagi OL yang SDM-nya baik, itu tidak sulit. Pelaksanaan ibadahnya bagus, semuanya bagus. Hanya saja ketika saya masuk di OL ini saya sangat kaget gitu ya. Ibadah mulai jam 8 gitu. Orang sudah selesai, kita baru ibadah. Tapi itu karena sesuai situasi dan kondisi. Nah, balik lagi yang tadi. Gitu ya. OL ini SDM-nya baik. Kalau SDM-nya baik, pasti dia punya posisi. Posisi di mana? Di pekerjaan. Nah, dia bekerja, orang yang sibuk. Yang kedua, macet tadi. Karena bekerjanya kebanyakannya itu di Jakarta, dia balik ke sini, itu masuk dari tol saja sudah macet ya. Lalu sini juga macet. Maka yang terjadi adalah kita ibadah jam 8 malam. Tapi kita lihat selama ini animo jemaat beribadah semakin hari semakin bertambah itu. Lihat di grup-grup kan, semakin bagus dan semakin baik. Oke Bu, sebelum Ibu pindah ke sini, sebelum masuk ke jemaat Ora et Labora, apakah Ibu memiliki visi misi tersendiri dalam hidup Ibu? Dalam hidup? Ya visi misi Ibu, mungkin bisa Ibu sharing mengenai visi misi apa yang sekiranya bisa diimplementasikan di GPIB OL setelah Ibu menjadi Ketua Majelis Jemaat. Kalau visi misi ditanya untuk seorang pendeta, dia tidak akan bisa lari dari visi dan misi GPIB. Visi GPIB itu adalah GPIB menjadi gereja dan mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Gitu. Kita tidak bisa lari dari itu. Jadi visi seorang pendeta ketika dia masuk di GPIB adalah dia harus mewujudkan damai sejahtera. Bagaimana dia mewujudkan damai sejahtera itu bagi persekutuan dan bagi seluruh ciptaannya? GPIB sekarang ini melalui Germasa, kita lihat di mana-mana dan berbagai tempat mereka mengupayakan agar supaya bumi ini bisa untuk kita persembahkan bukan hanya kepada keturunan kita tapi juga kepada Tuhan adalah bumi yang sehat. Gitu. Mengurangi sampah pemakaian plastik gitu ya. Jadi GPIB salah satu yang mencanangkan ini. Gitu. Kalau Vikaris perhatikan di Golden itu ya, Golden Road itu tempat kita beribadah, itu ada tempat pengumpulan botol-botol plastik gitu ya di samping, dan itu OL salah satu percontohan, dan jemaat OL sudah terbiasa itu dengan ketika mereka minum gitu plastiknya mereka langsung masukkan sendiri. Nah seperti itu. Nah jadi kalau ditanya visi saya itu tidak bisa lari dari visi GPIB, menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya.
Nah, saya masuk di sini, saya juga harus bisa menciptakan damai sejahtera Tuhan. Melalui apa? Melalui persekutuan. Dengan cara apa? Talenta, karunia, SDM yang mereka punya, ya mereka persembahkan dan mereka pakai untuk mewujud nyatakan damai sejahtera itu. Lalu berbicara soal misi, kalau misi kita, misi GPIB adalah menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak pada firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga jemaat atau warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam hidup bermasyarakat. Ini sudah jelas banget. Jadi saya tidak bisa merubah. Saya justru harus bukan mendompleng di sini, tapi memang saya harus bawa ini. Saya tidak punya visi misi. Kalau saya punya visi misi di luar dari ini sangat berbahaya, gitu. Karena saya membawa visi misi GPIB, otomatis dan dengan sendirinya saya harus lakukan ini di jemaat supaya ini terwujud, gitu. Lalu visi yang kedua, GPIB itu dia harus hadir dan dia harus memberikan contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang di sana kuat dan keluarga yang damai sejahtera. Seperti itu. Jadi saya harus membawa ini. Ini yang ada di atas. Nah, saya menerapkan. Dengan apa? Ya bersama dengan unit-unit misioner dan juga majelis jemaat yang ada. Jadi misi yang ketiga dari GPIB menjadi gereja yang membangun dalam keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan, dan semangat persatuan, kesatuan warga jemaat sebagai ya di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi visi misi saya harus melihat ini. Saya tidak bisa keluar dari visi misi GPIB. Nah, visi untuk melakukan visi misi GPIB ya kita harus di jemaat, karena di jemaat itu semuanya ada. Gitu. Kalau saya sendiri melakukan tidak bisa. Jadi implementasi daripada visi misi GPIB ya sekarang yang saya bawa itu. Jemaat ini tidak boleh terpecah. Jemaat ini harus satu. Sama dengan tema kita di HUT OL yang ke-14 pada tanggal 17 yang kita lakukan nanti. Bahwa kita ini adalah satu tubuh, tapi kita punya anggota masing-masing. Dan masing-masing anggota itu sudah diberikan karunia oleh Tuhan, dan karunia itu kita pakai harus menumbuh kembangkan jemaat itu. Dan kita masuk ke sana, ya Tuhan kasih kemampuan untuk kita dapat mengatur. Sudah mereka mempunyai itu, maka kita harus bisa mengatur itu, menempatkan mereka supaya tidak terjadi kekacauan. Kalau sudah terjadi kekacauan, sudah pasti ada perpecahan di dalam tubuh Kristus itu. Kalau sudah terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus, tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, maka tidak ada berkat di sana. Nah, begitu Vikaris. Iya Bu, tadi kan Ibu sempat bilang bahwa sumber daya manusia atau SDM dari jemaat ini kan sangat oke dan sudah bisa dibilang udah mumpuni lah. Nah, kira-kira dari pengamatan Ibu, peluang atau keunggulan apa yang saat ini Ibu lihat pada jemaat OL yang bisa dikembangkan? Wah, kalau berbicara soal SDM yang dimiliki di OL sini, semuanya ada. Kalau kita tempatkan dari 6 bidang pelayanan gitu ya, dan masuk dalam komisi-komisi, itu semuanya bisa. Mereka lakukan dengan serius. Cuman yang harus kita berhati-hati di sini adalah karena semuanya bisa, pada akhirnya ada semacam satu perlombaan, dalam tanda petik perlombaan, dan ini yang sangat dijaga. Siapa yang lebih
Nah, kalau kita sudah berbicara siapa yang lebih, maka ini sudah mengarah pada hal yang negatif. Gitu. Jadi sebaiknya potensi yang ada di jemaat melalui SDM yang ada, semua dimiliki oleh OL ini, itu harus diatur dengan baik. Sehingga itu tidak mencuat dan dia keluar menjadi satu kesombongan rohani. Ini yang harus dijaga. Kalau itu dia mencuat dan dia keluar menjadi satu kesombongan rohani, maka SDM yang Tuhan berikan itu, SDM yang Tuhan tempatkan dalam diri kita melalui karunia-karunia yang ada, itu tidak akan membawa efek yang baik, bahkan tidak akan membawa berkat kepada siapapun. Majelis jemaatkah, unit-unit misionerkah, jemaatkah? Gini, saya melihat potensial itu, potensi ada di OL. Tapi itu tadi harus dijaga, jangan sampai ini dalam tanda petik bagaikan sebuah perlombaan. Ketika kita melihat jemaat di Korintus, makanya Paulus katakan dia memberikan satu aturan supaya tidak ada tidak ada kekacauan, maka itu harus ditaati karena dia sudah melihat karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang ada di jemaat itu dipakai semua sehingga ini terjadi kekacauan, tidak ada aturan. Dan itu yang sangat berbahaya. Gitu. Jika OL ini punya kemampuan itu, punya SDM itu, punya karunia itu, maka marilah kita pakai secara teratur, secara baik, dengan kerendahan hati, supaya dia tidak mencuat, adalah merupakan satu perlombaan pertandingan yang pada akhirnya membawa pada kesombongan rohani. Iya, Bu. Nah, itu berarti kita harus benar-benar menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita ya, Bu, dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi kesombongan rohani. Ya, mereka melakukan itu. Tapi yang harus dijaga adalah saya juga bisa, saya juga bisa, saya juga bisa. Ketika perkataan itu keluar karena dari mindset yang sudah di set itu, maka dalam perkataan itu ada orang lain yang direndahkan. Ada orang lain yang direndahkan. Ketika saya katakan, saya bisa kok, saya juga bisa kok, saya juga bisa. Kalimat saya juga bisa, berarti ada orang yang melakukan dan orang ini merasa dikalahkan. Sehingga dia katakan, saya juga bisa kok, saya juga bisa. Tapi ketika kita ada dalam satu kerangka berpikir Kristus, Kristus memberikan itu adalah supaya saling melengkapi. Harusnya dia menghormati orang itu. Oh iya ya, mantap, top, gitu. Baik. Dan itu di dalamnya ada justru saling menopang. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menonjolkan diri bahwa saya bisa, dan saya bisa. Nah, Bu, kan kita tanggal 6 kemarin kan HUT gereja, Bu, Ora et Labora, yang akan kita laksanakan ibadah pada tanggal 17 nanti. Kira-kira Ibu punya pesan dan harapan apa bagi jemaat Ora et Labora di usia yang ke-14 tahun ini? Harapan. Kalau berbicara soal harapan, bagi para presbiter, bagi para unit-unit misioner, kan kita dipanggil untuk melayani ya, kita dipanggil untuk melayani. Dalam pelayanan itu harus dipahami ada dua hal. Yang pertama, kita akan berbicara soal panggilan. Panggilan ini yang pertama adalah panggilan batin. Gitu kan? Nah, panggilan batin ini orang yang dipanggil, dia sudah harus berjumpa dengan Tuhannya secara pribadi. Jadi
panggilan batin adalah panggilan yang dia tahu betul bahwa dia itu terjadi perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, lalu dia akan siap melayani. Resiko dia sudah tahu. Dia sudah harus pahami tentang sebuah resiko ketika dia mengambil keputusan bahwa dia dipanggil untuk melayani. Itu panggilan batin. Panggilan lahiriah adalah panggilan di mana orang-orang di sekitar dia mendukung. Kalau dia sebagai seorang istri, maka suaminya, anak-anaknya mendukung. Kalau dia sebagai seorang suami, kebalikannya, istrinya, anak-anaknya mendukung. Lalu dia diperlengkapi oleh, kalau seorang pendeta, dia diperlengkapi dengan studi di sekolah-sekolah tinggi teologi yang diakui GPIB. Lalu kalau seorang presbiter ataupun majelis diaken, majelis penatua dan diaken, lalu unit-unit misioner, dia diperlengkapi dengan apa? Berbagai pembinaan-pembinaan yang ada di GPIB. Itu panggilan lahir, gitu ya. Semua itu mendukung, mumpuni untuk dia menjadi seorang pelayan, gitu. Nah, tapi panggilan lahir ini harus, ketika dia tidak mendapatkan atau dia tidak dapat panggilan batin, walaupun panggilan secara lahiriah ini semuanya menopang, ya mungkin kalau seorang majelis, kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya menopang dia, gitu. Tapi jika panggilan lahir batin ini tidak, maka dalam pelayanannya ini dia tidak akan bertahan lama. Jadi berbicara soal panggilan, berbicara soal apa yang ditanyakan oleh vikaris, harus ada panggilan. Kalau tidak ada panggilan, hanya mensupport, ayo papa, mama, ayo kamu dek, kakak, ayo pelayanan. Kalau hanya itu tidak cukup. Lengkap jika dia secara pribadi itu, dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu dia berkomitmen dengan Tuhan secara pribadi, maka dia akan siap melayani. Karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memampukan. Kira-kira seperti itu. Itu harapan saya. Jadi harapan saya bagi pelayan-pelayan yang ada di OL ini harus punya panggilan yang jelas dari Tuhan. Kalau hanya sifatnya ikut-ikutan, walaupun terjadi pemilihan kamu dipilih, tapi jika tidak siap, maka yang terjadi adalah pelayanan itu menjadi hambar. Pelayanan itu tidak akan diberkati. Kita melayani orang hanya karena sesuatu. Kita melayani orang karena ada kepentingan. Sehingga akan terlihat, akan tercermin dari cara kita melayani, dari cara kita merangkul. Tapi kalau kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam panggilan batin itu, percaya. Kita melayani dengan sungguh dan Tuhan pasti memberkati pelayanan kita. Dan apa kalau Tuhan berkati pelayanan kita? OL ini bertumbuh. Semakin OL ini dipakai oleh Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak. Itu harapan. Lalu, apa tadi yang ditanya? Pesan untuk HUT. Gitu. Jadi pesan saya untuk HUT yang baru 14 tahun ya. Ya Bu. Kalau usia masih remaja ini. 14 tahun ya. Iya, dia masih mencari jati diri. Asik. Dia masih mencari jati diri. Dia masih punya, dia menginginkan satu role model. Dia masih ingin mencari contoh.
dia masih ingin mencari figur. Kepada siapa figur ini saya akan nempel dan saya pengen seperti dia. Makanya kalau anak-anak remaja, kalau dia punya idola, kan lihat, idola mau pakai apapun, dia ikut. Iya kan, Fik? Ya, Bu. Ya, Fikaris dulu begitu nggak? Hah? Fikaris begitu nggak dulu? Dikit sih, Bu. Nah, masih usia remaja itu 14 tahun, waduh, itu masih pengen, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Jati dirinya itu belum stabil, masih labil. Nah, jadi dia masih ingin mencari. Jadi kalau pesan saya, jemaat OL yang masih 14 tahun ini, dia masih akan mencari, dia belum menetap gitu. Tapi oke, silahkan mencari ke sana, mencari ke sini. Kembali lagi kita punya sistem. Kembali ke tata gereja. Kalau Tukul bilang kembali ke laptop, maka kita kembali ke tata gereja. Supaya kita tidak salah melangkah. Supaya kita tidak bisa menentukan maunya kita sendiri, gitu. Nah, seorang anak dia mencari jati diri, silakan saja, tapi dia punya figur orang tua di rumah. Nah, orang tua inilah yang harus sedemikian bisa membuat anak itu dia mendapatkan idolanya itu ada di papa dan mamanya. Gitu. Jadi OL ini masih mencari jati diri. Tapi saya percaya dengan jika Tuhan berkenan OL ini berdiri, maka penyertaan Tuhan akan terus ada dan mereka akan punya satu visi dan misi yang ada di GPIB dan juga ada di GPIB yang lain. Maksudnya jemaat-jemaat yang lain gitu. Gitu. Jadi harapan saya kembali lagi OL akan tetap maju tapi dia harus berpegang pada ajaran Kristus. Ajaran Kristus diimplementasikan itu ada di tata gereja supaya kita satu rel, satu koridor untuk berjalan supaya OL ini tidak berbeda dengan GPIB yang lain gitu. Itu Vikaris. Dan yang paling saya memberikan harapan di sini adalah jangan sampai OL ini karunia yang mereka miliki tadi pada akhirnya membuat satu dengan yang lainnya justru tidak nyaman. Tapi bagaimana kita mengatur supaya semuanya ini berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Makanya tema itu untuk besok itu adalah satu tubuh tapi banyak anggota. Saling menghargai, menghormati, dan saling mengakui bahwa kamu punya karunia walaupun mungkin hanya satu yang Tuhan berikan, yang itu talenta satu, yang lain mungkin banyak, tapi hargai dia punya talenta karena talenta itu adalah dari Tuhan. Oke, baik Bu. Sebenarnya ini seru banget ya kita tanya-tanya Ibu Pendeta, tapi kita disayangkan kita dibatasi oleh waktu. Jadi sudah selesai ya? Masih iya, pengen Bu. ngomong tuh. Waktu kita dibatasi oleh waktu, Bu. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Ibu Pendeta Maria berikan dalam podcast kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dalam Jemaat Ora et Labora ini, dan kiranya Jemaat Ora et Labora di usia ke-14 tahun ini boleh semakin jaya dan semakin dekat dengan Tuhan. Iya. Kalau Vikaris ditempatkan di mana Vikaris? Tempatkan apa nih, Bu? Diutus untuk tahun kedua di jemaat? Di Jemaat GPIB Ora et Labora, Bu. Oh, sama dong kita ya. Sama tuh ternyata. Berarti Vikaris juga punya dong untuk harapan-harapan, untuk visi misi. Menurut Vikaris bagaimana ini sudah berbaur dengan GP? Gimana? Asik nggak? Untuk awal sih
saya masih malu-malu. Sekarang malu-maluin. Wah. Ya, untuk awal-awal datang di Jemaat GPI Erat Labora tentu masih malu-malu. Jadi mungkin masih butuh banyak waktu untuk bisa beradaptasi, Bu. Oh, Kalau gitu. vikarisnya berbeda dengan Ibu Pendeta yang sudah mempunyai jam terbang dalam perpelayanan yang tinggi kan. Jadi untuk masuk iya, Bu, gitu, Bu. Kita sama-sama belajar. Tidak ada jam terbang yang tinggi. Kita sama-sama belajar, Vikaris. Bagaimana, Vikaris, perbedaan di Hosiana dengan di sini ketika memberitakan firman Tuhan? Ini kan tahun kedua loh, teman-teman. Untuk perbedaan dalam menyampaikan pelayanan firman di sini berbeda dengan ketika di Hosiana ya. Kalau di Hosiana mungkin karena pertama kali jadi lebih banyak gugup dan groginya, Bu. Oh, kalau di sini sudah nggak grogi ya? Kalau di sini masih grogi tapi nggak sebanyak waktu di Hosiana, Bu. Oh, pantas kalau apa namanya ibadah kayaknya kok keringatnya banyak gitu, Vikaris ya. Oh, ada kaitannya dengan itu ya, Vik ya? Oh, aduh. Berarti teman-teman pemuda harus lihat dong kalau Vikaris sudah mulai keringat, nah berarti dia sudah grogi tuh. Oke, Vikaris, terima kasih Vikaris ya. Terima kasih, Bu. Berarti kita harus punya apa ya? Kesamaan gitu ya, kesamaan dalam artinya tujuan kita melayani, kita berdua ini di sini Vikaris, begitu. Jadi kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membimbing jemaat ini ya ke kita. Ini bukan jemaat kita loh Vikaris, ini jemaatnya Tuhan gitu ya. Jadi kalau ini jemaatnya Tuhan, maka kita harus takut pada Tuhan. Jadi kita jangan seolah-olah kita ini ngebos di sini, gitu kan? Iya kan? Iya, Bu. Jangan seolah-olah kita ditempatkan sini lalu kita perintah-perintah mereka. Nggak boleh kan? Atau boleh begitu menurut Vikaris? Nggak boleh lah, Bu. Oh, nggak boleh. Mantap, lulus Vikaris, lulus. Iya, terima kasih Vikaris. Kiranya saya sebagai mentor bersama dengan Vikaris kita saling melayani Tuhan di sini ya, Bu. dan Tuhan pakai kita di sini, oke? Oke. Tuhan Yesus memberkati Vikaris. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga, Bu. Salam dong. Oke, Gapers. Tiba waktunya kita untuk berpisah, tapi jangan lupa untuk subscribe dan komen dan share agar teman-teman Gapers tidak ketinggalan oleh program dan channel dari GP Ora et Labora. Demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ah.